Andi, seorang pria sederhana yang kehilangan pekerjaan, diceraikan istrinya, Rani, karena dianggap tak berguna. Ia diusir dari rumah bersama putrinya, Nisa, hingga harus hidup di jalanan. Mereka tidur beralaskan kardus dan makan dari sisa makanan orang. Meski terhina, Andi tetap berusaha menghibur Nisa dan berjanji akan selalu melindunginya. Hingga pada suatu hari, Andi tanpa sengaja menolong seorang wanita muda cantik bernama Karina, CEO perusahaan otomotif besar, yang mobilnya mogok di jalan sepi. Dengan keahliannya, Andi berhasil memperbaiki mobil hanya dalam 2 menit. Karina kagum, menawarkan uang, tapi Andi menolak dengan ikhlas. Tersentuh oleh ketulusan itu, Karina memberikan kartu namanya, hingga membuat hidup Andi berubah menjadi seperti ini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Sore itu, hujan turun rintik-rintik di atap rumah sederhana milik Andi. Ruangan sempit berisi kursi tua, lemari reot, dan meja makan kecil yang sudah penuh goresan, menjadi saksi dari pertengkaran besar yang tak lagi bisa dihindari. Di sudut ruangan, putrinya, Nisa, hanya bisa memeluk boneka lusuh peninggalan neneknya, sementara matanya sembab karena sejak tadi menangis melihat orang tuanya bertengkar. Andi, aku sudah muak. Hidup denganmu hanya membuatku sengsara. Suara istrinya, Rani, terdengar tajam bagaikan pisau yang mengiris hati. Wajahnya dipenuhi amarah dan kejengkelan, seakan tak ada sedikit pun ruang untuk belas kasih. Lihat dirimu, tak bisa bekerja, tak bisa memberi nafkah, tak bisa membuatku hidup layak. Untuk apa aku bertahan dengan lelaki tak berguna sepertimu? Andi terdiam. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia tahu benar hidupnya memang sedang sulit. Usaha kecilnya bangkrut, pekerjaan yang ia harapkan tak kunjung datang, dan utang menumpuk membuatnya sering ditolak ketika mencoba melamar kerja. Namun bukan berarti ia tidak berjuang. Setiap hari ia berusaha keras, menahan lapar demi anak dan istrinya, bahkan rela bekerja serabutan, mengangkat barang di pasar, menjadi kuli bangunan, apa saja. Tapi semua itu dianggap tidak cukup di mata Rani. Aku masih berusaha, Ran. Aku janji akan cari kerja lagi. Aku janji keadaan akan membaik. Ucap Andi dengan suara parau, berusaha menahan tangisnya. Ia melirik ke arah Nisa yang ketakutan, berharap istrinya luluh demi putri mereka. Namun Rani justru melemparkan map coklat berisi berkas ke meja. Suara kertas itu terdengar keras di ruangan yang sunyi. Cukup. Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Aku tidak mau lagi hidup bersamamu. Andi terpaku. Tangannya gemetar ketika meraih map itu. Matanya berkunang-kunang saat membaca tulisan di atas kertas. Surat gugatan cerai. Ia menatap istrinya, mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada. Namun yang ia temukan hanya tatapan dingin tanpa belas kasih. Ibu. Suara kecil Nisa memecah ketegangan. Gadis kecil itu mendekat, memegang ujung baju ibunya. Jangan marah sama ayah. Ayah baik kok, Bu. Ayah suka gendong aku kalau aku capek. Ayah suka nyuapin aku meski ayah sendiri lapar. Sejenak, hati Andi semakin remuk. Namun Rani justru menarik tangannya kasar dari genggaman Nisa. Kau masih kecil, tidak tahu apa-apa. Ayahmu itu hanya membuat hidup kita menderita. Kau akan lebih baik tanpanya. Air mata Andi jatuh. Dengan tangan yang gemetar, ia akhirnya menandatangani surat itu. Dalam benaknya, ia teringat masa-masa indah ketika ia dan Rani dulu menikah dengan penuh cinta, dengan janji akan bersama selamanya. Namun kini, janji itu hancur hanya karena keadaan ekonomi yang sulit. Mulai sekarang, keluar dari rumah ini. Aku tidak peduli kalian mau tinggal di mana. Aku sudah cukup menanggung beban ini, bentak Rani. Andi mencoba bicara, namun lidahnya keluh. Ia meraih tas kecil berisi beberapa helai pakaian, lalu menggandeng tangan putrinya yang masih terisak. Dengan langkah gontai, ia keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung. Di luar,
Hujan semakin deras. Pakaian mereka basah kuyup, jalanan becek, dan udara dingin menusuk tulang. Nisa berjalan sambil memeluk erat tangan ayahnya. Tubuhnya gemetar. "Ayah, kita mau kemana?" tanyanya polos. Andi berhenti sejenak, menatap langit gelap yang dipenuhi awan. Air mata bercampur dengan air hujan yang menetes di wajahnya. Kita akan mencari tempat baru. Nak, jangan takut. Selama ayah ada, kau tidak akan sendirian. Malam itu, ayah dan anak itu resmi menjadi gelandangan. Mereka keluar dari rumah tanpa kepastian, tanpa harta, tanpa arah. Yang tersisa hanyalah kasih sayang seorang ayah pada putrinya. Dan di dalam hati yang hancur, Andi berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa lelaki miskin yang diusir ini suatu hari akan berdiri tegak kembali. Malam pertama setelah diusir dari rumah, Andi dan Nisa berjalan tanpa tujuan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air di pinggir trotoar. Lampu jalan Temara memantulkan bayangan keduanya yang berjalan gontai. Nisa menggigil, menggenggam erat tangan ayahnya. Andi hanya bisa merapatkan tubuh kecil putrinya ke dadanya, mencoba memberi kehangatan meski dirinya sendiri kedinginan. Di sebuah emperan toko yang sudah tutup, Andi menemukan kardus bekas. Ia membentangkannya di lantai basah dan menyuruh Nisa berbaring. Gadis kecil itu menurut, meski wajahnya tampak murung. Andi menutupi tubuh anaknya dengan jaket tipis yang ia kenakan. Dirinya rela menahan dingin demi melihat putrinya bisa tidur dengan sedikit nyaman. "Tidurlah, nak. Besok kita akan cari tempat yang lebih baik," bisiknya pelan sambil mengusap rambut Nisa. Anak itu mengangguk lemah, lalu memejamkan mata. Namun Andi sendiri tak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit malam. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Keesokan harinya, perjuangan baru dimulai. Perut mereka kosong sejak semalam. Andi mengais tempat sampah di belakang sebuah warung makan, berharap ada sisa yang bisa dimakan. Benar saja, ia menemukan sebungkus nasi dengan lauk ikan goreng yang sudah dingin dan setengah terbuang. Dengan hati-hati ia membersihkannya, lalu memberikannya kepada Nisa. "Makanlah, nak. Ayah sudah kenyang," katanya sambil tersenyum. Padahal perutnya melilit kelaparan. Nisa menatap ayahnya dengan polos. "Ayah nggak makan? Ayah lapar kan?" Andi menggeleng. "Ayah kuat. Yang penting Nisa kenyang." Air mata hampir jatuh, namun ia tahan. Ia tidak ingin putrinya melihatnya rapuh. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan berpindah-pindah tempat. Kadang tidur di bawah jembatan, kadang di terminal bus yang ramai, kadang di taman kota. Kehidupan jalanan memang keras. Tatapan sinis orang-orang sering menghantam hati Andi. Ada yang menutup hidung saat melewati mereka. Ada pula yang mengusir karena dianggap mengganggu pemandangan. Namun Andi tetap sabar. Ia hanya ingin melindungi anaknya. Di tengah keterpurukan itu, Andi masih berusaha menghibur putrinya. Ia bercerita dongeng sebelum tidur, menggambar di pasir trotoar, bahkan bernyanyi dengan suara parau demi melihat senyum kecil Nisa. "Lihat, nak, bintang di langit itu cantik, kan? Kalau kamu kangen rumah, bayangkan bintang itu jendela kita," katanya suatu malam. Nisa pun tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ada saat ketika Nisa sakit karena hujan deras mengguyur sepanjang malam. Tubuhnya panas, batuknya tak berhenti. Andi panik. Ia menggendong anaknya berlari ke puskesmas terdekat. Namun tanpa kartu identitas dan tanpa uang, mereka hanya mendapat penolakan dingin. "Maaf, Pak, kalau tidak ada biaya, kami tidak bisa menolong," ucap petugas dengan kaku. Andi terduduk di kursi tunggu, memeluk erat putrinya yang lemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa benar-benar sendirian. Namun dalam hati kecilnya ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Ia harus tetap hidup demi Nisa. Di tengah rasa putus asa itu, Andi menatap wajah kecil anaknya yang terlelap di pangkuan. "Ayah masih ada. Nak, jangan takut."
Kita pasti bisa melewati semua ini. Meskipun dunia seperti menutup pintu, ia tetap percaya bahwa suatu hari akan ada jalan terang. Dan janji itu yang membuatnya bertahan, meski hidup di jalanan penuh luka dan hinaan. Siang itu matahari terik membakar jalanan kota. Asap kendaraan bercampur dengan debu membuat udara terasa sesak. Andi berjalan tertatih bersama Nisa, menenteng kantong plastik berisi botol bekas yang baru saja ia pungut untuk ditukar dengan sedikit uang. Keringat membasahi wajahnya. Namun ia tetap tersenyum tipis sambil mengajak Nisa berbincang agar anak itu tidak bosan. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat sebuah mobil sedan mewah berhenti di pinggir jalan sepi. Kap mesinnya terbuka, dan seorang wanita muda cantik dengan pakaian kantor elegan tampak kebingungan. Wajahnya gelisah, sesekali menatap jam di pergelangan tangan, seakan dikejar waktu. Andi memperlambat langkahnya. Hatinya bergulat antara rasa ingin menolong dan rasa takut ditolak karena penampilannya yang lusuh. Namun melihat betapa paniknya wanita itu, ia memberanikan diri. "Permisi, Bu." Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara kendaraan yang melintas. "Mobilnya mogok? Boleh saya bantu periksa?" Wanita itu menoleh. Matanya menyapu Andi dari kepala hingga kaki. Kaos putih pudar dengan robekan kecil di bagian dada, celana hitam yang lusuh, serta sandal jepit yang hampir putus. Sekilas ia ragu, alisnya terangkat. Seakan bertanya-tanya apa mungkin pria seperti ini bisa membantu mobil mewahnya. Andi tersenyum kikuk, menyadari tatapan meremehkan itu. "Saya sedikit mengerti mesin, Bu. Tidak ada salahnya mencoba," lanjutnya, tetap dengan nada sopan. Wanita itu menghela napas panjang, tampak bimbang. Waktu terus berjalan. Ia tahu dirinya harus segera pergi untuk menghadiri pertemuan penting. Akhirnya ia mengangguk singkat. "Baiklah, coba saja. Tapi hati-hati, ini mobil baru." Andi mengangguk hormat. Ia meletakkan plastik botol bekas di samping trotoar, lalu menggulung lengan bajunya. Nisa berdiri di dekatnya, menatap dengan mata berbinar bangga melihat ayahnya berani menawarkan bantuan. Ia mendekati kap mesin, menunduk, lalu mulai memeriksa dengan teliti. Meski sudah lama tidak bekerja di bengkel kecil tempat ia dulu mencari nafkah, ingatan tentang mesin masih melekat kuat di kepalanya. Tangannya cekatan, membuka satu persatu komponen, memperhatikan kabel yang longgar, dan mengetuk ringan bagian mesin tertentu. Wanita itu memperhatikan dari belakang dengan tatapan setengah ragu, setengah penasaran. Dalam hatinya ia masih bertanya, apakah pria lusuh ini sungguh tahu apa yang dilakukannya? Namun ada sesuatu pada wajah Andi, ketenangan dan keseriusan, yang membuatnya sedikit lega. "Coba ibu nyalakan sekarang," ucap Andi setelah hanya 2 menit memeriksa. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Wanita itu segera masuk ke dalam mobil, memutar kunci kontak. Seketika mesin mobil menyala dengan suara halus. Matanya membesar tak percaya. "Ya Tuhan, hidup lagi!" serunya penuh kelegaan. Ia keluar dari mobil dengan ekspresi takjub, menatap Andi yang tersenyum sambil menutup kap mesin. Bagaimana mungkin secepat itu? Andi hanya mengangkat bahu dengan rendah hati. Mesinnya tidak parah, hanya ada kabel yang longgar. Itu sebabnya mogok. Wanita itu merogoh dompet, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. "Terima kasih banyak. Ini, ambil. Anggap saja sebagai balasan jasamu." Namun Andi segera mengangkat tangan, menolak halus. "Tidak usah, Bu. Saya menolong dengan ikhlas. Saya tahu rasanya sulit kalau mobil mogok di saat terburu-buru. Cukup melihat ibu bisa melanjutkan perjalanan. Itu sudah cukup buat saya." Wanita itu terdiam. Matanya melembut. Hatinya tersentuh oleh ketulusan yang jarang ia temui. Ia menatap pria sederhana itu lebih lama, merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Sebuah kebaikan tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nisa mendekat, memegang tangan ayahnya, lalu tersenyum pada wanita itu. Senyum polos seorang anak kecil membuat suasana menjadi semakin hangat. Wanita itu tak kuasa menahan perasaan haru yang mengalir dalam dadanya. "Baiklah, kalau begitu, setidaknya terimalah ini."
Ucapnya sambil merogoh tas dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Nama saya Karina. Jika suatu hari kau butuh sesuatu, hubungi aku. Jangan sungkan. Andi menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Tidak percaya seorang wanita berpenampilan sekelas ini, yang bahkan mobilnya saja mungkin lebih mahal dari harga rumah, memberikan kartu namanya padanya. Terima kasih, Bu. Katanya pelan. Karina tersenyum singkat. Lalu masuk kembali ke mobilnya. Aku harus pergi sekarang. Pertemuanku sangat penting. Tapi aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Mobil itu melaju meninggalkan Andi dan Nisa yang masih berdiri di pinggir jalan. Andi menatap kartu nama itu lama, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara Nisa menarik tangan ayahnya sambil berkata polos. Ayah hebat. Ayah bisa benerin mobil orang kaya. Andi tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik. Mungkin inilah awal dari perubahan hidup yang selama ini ia nanti. Kap mesin sedan mewah itu terangkat, memperlihatkan jantung kendaraan yang terlihat asing bagi kebanyakan orang. Namun bagi Andi, pemandangan itu justru membangkitkan kenangan lama. Dulu, sebelum hidupnya jatuh sehancur ini, ia pernah bekerja di bengkel kecil milik temannya. Tangan yang kini kasar karena hidup di jalanan dulunya terbiasa memegang kunci Inggris, obeng, dan berbagai peralatan mekanik. Dengan tenang, Andi menunduk. Keringat menetes dari dahinya, bercampur dengan debu jalan. Jari-jarinya yang hitam karena kotoran mesin mulai memeriksa kabel, mengecek aliran aki, lalu mengetuk perlahan salah satu bagian mesin yang longgar. Nisa berdiri di samping, matanya berbinar penuh rasa kagum. Bagi anak kecil itu, ayahnya adalah pahlawan, meskipun dunia menganggap mereka hina. Coba sekarang, Bu, putar kunci kontaknya. Ucap Andi mantap. Karina, wanita muda dengan jas kantor putih elegan, menatapnya ragu. Tapi ia menurut, masuk ke dalam mobil dan memutar kunci. Seketika, suara mesin yang tadi mati mendadak hidup kembali, berderum halus seolah tak pernah bermasalah. Karina terperangah. Matanya membesar tak percaya. Ya Tuhan, hidup lagi. Serunya, separuh lega, separuh kagum. Ia segera keluar dari mobil, menghampiri Andi dengan langkah cepat. Bagaimana mungkin kau bisa memperbaikinya hanya dalam 2 menit? Bahkan bengkel resmi saja butuh waktu lama. Suaranya penuh keheranan. Andi hanya tersenyum sederhana. Tidak parah, Bu. Hanya kabel longgar. Kalau tidak segera diperbaiki, memang bisa bikin mogok. Untung ibu berhenti di sini. Karina terdiam, lalu merogoh dompet kulitnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, menyodorkannya pada Andi. Ambil ini. Kau sudah menolongku, tentu harus ada balasan. Namun Andi cepat-cepat mengangkat tangan, menolak dengan sopan. Senyumnya tipis tapi tulus. Tidak usah, Bu. Saya menolong dengan ikhlas. Simpan saja uang itu. Saya tahu betapa repotnya kalau mobil mogok di saat penting. Membantu ibu sudah cukup membuat saya bahagia. Karina menatapnya. Hatinya seperti diguncang sesuatu. Di dunia yang ia kenal, penuh orang yang mengejar keuntungan, uang, dan pamrih. Sangat jarang ia bertemu seseorang dengan ketulusan seperti ini. Apalagi dari seorang pria berpenampilan lusuh, dengan anak kecil di sisinya, yang jelas hidup dalam kesusahan. Nisa yang sedari tadi diam, tiba-tiba berkata dengan polos. Ayah memang gak suka minta uang, Tante. Ayah selalu bilang, menolong itu harus dari hati. Ucapan sederhana itu menusuk langsung ke sanubari Karina. Sejenak, suasana menjadi hening. Angin siang bertiup pelan, membawa rasa haru yang tak terucap. Karina menatap Andi lebih lama, seakan ingin menembus dinding kesederhanaan pria itu dan menemukan sesuatu yang berharga di baliknya. Akhirnya, Karina menyimpan kembali uangnya, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama elegan berwarna putih dengan tulisan timbul berlapis emas. Ia menyodorkannya pada Andi. Kalau begitu, terimalah ini saja. Nama saya Karina, CEO perusahaan otomotif terbesar di kota ini. Jika suatu hari kau butuh bantuan, hubungi nomor yang ada di situ.
Jangan sungkan. Andi menerimanya dengan tangan gemetar. Kartu itu terasa begitu berat di genggamannya, seakan membawa takdir baru. Terima kasih, Bu. Suaranya bergetar, namun tulus. Karina tersenyum singkat, lalu melihat jam tangannya. Aku harus segera pergi. Pertemuanku sangat penting. Tapi percayalah, aku tidak akan melupakan kebaikanmu hari ini. Mobil sedan itu pun melaju kencang meninggalkan Andi dan Nisa di pinggir jalan yang kembali sepi. Andi menatap kartu nama itu lama. Hatinya campur aduk antara tidak percaya dan harapan samar yang entah dari mana datangnya. Nisa menggenggam tangan ayahnya erat, lalu tersenyum bangga. Ayah hebat. Ayah bisa benerin mobil orang kaya. Andi mengusap kepala putrinya. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu bahwa kejadian sederhana di tepi jalan ini bukanlah kebetulan. Seolah Tuhan sedang menuliskan jalan baru untuknya. Sebuah keajaiban kecil, yang kelak mungkin akan mengubah seluruh hidup mereka. Sejenak setelah mesin mobil menyala, Karina masih berdiri di samping Andi dengan tatapan sulit dijelaskan. Ada rasa kagum, haru, sekaligus keheranan yang bercampur jadi satu. Jarang sekali ia menemukan seseorang seperti pria di hadapannya. Lusuh, sederhana, namun memiliki hati yang begitu tulus. Jarang ada orang sebaik Anda, ucap Karina akhirnya. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk sejenak, lalu merogoh tas tangan kulit hitamnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan selembar kartu nama berdesain elegan, putih dengan tulisan emas timbul. Dengan kedua tangannya, ia menyodorkannya kepada Andi. Ini kartu nama saya. Nama saya Karina. Jika suatu saat Anda butuh sesuatu, hubungi nomor yang tertera di sana. Jangan ragu, jangan sungkan. Andi menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Kertas kecil itu terasa begitu berat di genggamannya, seakan menyimpan takdir baru. Ia membaca sekilas tulisan yang tertera. Karina Putri Santoso, Chief Executive Officer, PT Garuda Motor International. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seorang CEO muda, pemimpin perusahaan otomotif raksasa, berdiri di hadapannya dan baru saja memberinya kartu nama. Bu, saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Saya tidak pernah menyangka akan menerima ini, ucap Andi dengan suara parau. Karina tersenyum singkat, lalu melirik jam tangannya. Saya harus pergi sekarang. Ada pertemuan penting dengan para investor. Tapi percayalah, saya tidak akan melupakan kebaikan Anda hari ini. Ia menutup kalimatnya dengan senyum yang tulus, berbeda dari senyum basa-basi yang biasa ia berikan dalam dunia bisnis. Mobil mewah itu pun melaju meninggalkan Andi dan Nisa yang masih berdiri terpaku di pinggir jalan. Angin siang meniup rambut kusut Andi, sementara Nisa menatap kartu nama di tangan ayahnya dengan mata berbinar. Ayah, itu punya orang penting ya? Tulisannya bagus sekali, katanya polos. Andi menatap putrinya, lalu mengangguk perlahan. Iya, nak, ini kartu orang hebat. Tapi yang lebih penting, dia orang baik. Ingat ya, kebaikan itu selalu kembali pada kita, kapanpun waktunya. Sementara itu, Karina memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Dalam hati ia bersyukur mobilnya kembali normal tepat waktu. Pertemuannya dengan investor asing di sebuah hotel megah bisa berlangsung sesuai jadwal. Ia masuk ruang rapat dengan tenang, menyapa para investor yang sudah menunggu. Negosiasi berjalan alot, namun Karina tampil percaya diri, penuh wibawa. Investor yang semula ragu akhirnya luluh, dan tanda tangan kerjasama bernilai miliaran rupiah pun tercapai. Dalam hati Karina berkata, kalau bukan karena pria itu, mungkin aku sudah terlambat dan kehilangan kesempatan besar ini. Di sudut pikirannya, wajah lusuh Andi terbayang kembali. Senyum sederhana, tatapan tulus, dan penolakan halusnya ketika diberi uang membuat Karina merasa bahwa masih ada orang jujur di dunia ini. Orang-orang yang tidak menilai segala sesuatu dengan uang, tapi dengan hati. Sementara itu, Andi duduk di kursi taman bersama Nisa. Ia menatap kartu nama itu sekali lagi. Kertas kecil itu terasa seperti secercah harapan di tengah hidupnya yang suram.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun ia percaya pertemuan tadi bukanlah kebetulan. Malam itu, ketika mereka tidur di emperan toko, Andi menyelipkan kartu nama itu ke dalam saku terdalam jaketnya, menjaganya seolah itu harta paling berharga. Sambil menatap wajah Nisa yang lelap, ia berbisik lirih. Mungkin inilah jalan kita, nak. Tuhan tidak pernah menutup pintu tanpa membuka jendela. Hotel bintang 5 di pusat kota sore itu tampak ramai. Lobi dipenuhi tamu asing bersetelan rapi, sementara para staf lalu lalang memastikan semua berjalan sempurna. Di lantai teratas, sebuah ruang rapat megah dengan jendela besar menghadap panorama kota sudah disiapkan untuk pertemuan penting. Karina melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Tubuhnya dibalut blazer putih elegan. Wajahnya tegas namun tetap menawan. Beberapa investor asing dari Jepang dan Eropa telah menunggu, duduk di kursi panjang dengan ekspresi serius. Di meja terdapat berkas kontrak, laptop, dan proyektor yang siap menampilkan data. Maaf membuat Anda menunggu, ucap Karina dengan senyum tenang. Padahal dalam hati, ia tahu dirinya hampir saja terlambat. Kalau saja mobil itu tak segera menyala. Pikirnya, sejenak teringat sosok pria lusuh yang menolongnya. Pertemuan dimulai. Presentasi Karina berjalan mulus, penuh data akurat dan strategi yang terencana. Suaranya mantap. Setiap kata keluar dengan keyakinan. Para investor yang semula ragu mulai menunjukkan ketertarikan. Mereka saling berbisik, mengangguk, bahkan beberapa kali tersenyum puas. Di tengah diskusi, salah seorang investor senior berkata, "Nyonya Karina, kami hampir membatalkan kerjasama ini bila Anda terlambat datang. Namun melihat kesiapan Anda, kami yakin perusahaan Anda bisa menjadi mitra jangka panjang." Kalimat itu membuat Karina tersenyum lega. Ia menunduk hormat. "Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami akan bekerja keras menjaga kualitas." Beberapa jam berlalu, tanda tangan kerjasama bernilai triliunan rupiah akhirnya resmi dilakukan. Semua orang dalam ruangan bertepuk tangan. Suasana penuh kemenangan. Bagi Karina, ini bukan hanya kontrak besar, tapi juga pijakan penting untuk membawa perusahaannya ke level internasional. Namun di balik semua sorakan dan ucapan selamat, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan sederhana. Seorang pria dengan kaos lusuh, celana hitam kusam, dan tangan yang cekatan memperbaiki mobilnya hanya dalam 2 menit. Tanpa bantuan pria itu, ia mungkin benar-benar gagal menghadiri pertemuan ini. Karina melangkah ke balkon setelah acara usai, menghirup udara sore dengan napas lega. Dari ketinggian, ia menatap jalanan kota yang padat. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya lirih. Pria itu. Andi. Kenapa aku merasa seolah Tuhan sengaja menempatkannya di jalanku hari ini? Salah satu asistennya menghampiri. Selamat, Bu Karina. Investor sangat puas. Ini pencapaian besar bagi perusahaan. Karina hanya mengangguk singkat. Di wajahnya terselip senyum samar. Tapi pikirannya melayang. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami dalam dunia bisnis. Keterikatan emosional pada orang asing yang baru ditemuinya. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan. Sementara itu, jauh dari gedung megah itu, Andi duduk di trotoar bersama Nisa, memandangi kartu nama Karina. Baginya, itu hanyalah secercah harapan samar. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, namanya berulang kali terlintas di benak seorang CEO muda yang baru saja mengamankan kontrak raksasa. Malam turun, gemerlap lampu kota menyala. Karina menatap langit gelap dari jendela kantornya, lalu menggenggam ponsel. Ia hampir saja menekan nomor di kartu nama cadangan yang selalu ia simpan. Namun ia mengurungkan niat, tersenyum kecil, dan berbisik, "Aku akan menemuinya sendiri. Dia pantas mendapat lebih dari sekadar ucapan terima kasih." Pertemuan hari itu mungkin telah mengubah masa depan perusahaan, tetapi bagi Karina, yang lebih penting adalah pertemuan singkat di tepi jalan. Pertemuan yang menorehkan jejak dalam hatinya. Jejak yang kelak akan membawa jalan hidupnya bersinggungan lagi dengan pria sederhana bernama Andi. Hari-hari setelah pertemuan dengan para investor, Karina masih tidak bisa melupakan sosok pria sederhana yang menolongnya.
Dalam setiap kesibukan di kantor, rapat, presentasi, bahkan saat makan siang, wajah Andi selalu terlintas di benaknya. Bukan hanya karena ia telah menyelamatkan kontrak besar perusahaannya, tapi juga karena ketulusan yang jarang ia temui. Akhirnya, Karina memutuskan untuk mencarinya. Ia meminta sopir pribadinya berkeliling ke beberapa tempat di pusat kota. Coba cari di sekitar taman atau pinggir jalan. Dia tidak terlihat seperti orang berpunya. Pasti dia bersama seorang anak kecil, ucap Karina tegas. Beberapa jam pencarian, mobil Karina berhenti di dekat taman kota yang rindang namun sepi. Dari kejauhan, ia melihat sosok pria berkaos lusuh sedang duduk di bangku panjang. Di sampingnya, seorang anak perempuan kecil berambut kuncir dua tampak tertawa tipis sambil memainkan boneka lusuh. Hati Karina langsung berdesir. Itu dia. Karina turun dari mobil, melangkah pelan menghampiri. Andi yang tengah menunduk memperbaiki sandal Nisa terkejut melihat wanita berpenampilan elegan berdiri di depannya. Sekilas ia bingung, hingga matanya jatuh pada wajah cantik itu. Wajah yang ia kenali beberapa hari lalu. Andi terbata. Cepat-cepat berdiri sambil meraih tangan Nisa. Ibu Karina, apa yang membawa Anda ke sini? Karina tersenyum lembut. Aku sengaja mencarimu, Andi. Beberapa hari lalu kau menolongku, dan sejak itu aku merasa harus melakukan sesuatu sebagai balasan. Ia lalu menunduk menatap Nisa yang menatapnya polos. Dan ini putrimu? Cantik sekali. Nisa tersipu malu, bersembunyi di balik ayahnya. Andi hanya bisa mengangguk. Masih tak percaya wanita sekelas Karina berdiri di depannya. Saya menolong dengan ikhlas, Bu. Tidak perlu repot-repot mencari saya. Karina menatapnya serius. Justru karena ketulusanmu itulah aku datang. Andi, aku ingin menawarmu sesuatu. Maukah kau bekerja denganku? Aku butuh orang yang jujur dan bisa dipercaya. Kau bisa menjadi sopirku. Mungkin juga membantuku sebagai asisten pribadi. Andi terpaku. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Ia menatap putrinya yang menunggu dengan mata berbinar. Lalu kembali menatap Karina. Saya takut tidak pantas, Bu. Saya hanya pria miskin, tidak berpendidikan tinggi. Karina menggeleng mantap. Bukan itu yang aku lihat darimu. Aku melihat kejujuran, ketekunan, dan hati yang tulus. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar ijazah atau pakaian rapi. Keheningan sejenak tercipta. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan taman. Nisa menatap ayahnya dengan penuh harap, seakan berkata, Ayah, terimalah. Ini kesempatan kita. Akhirnya, Andi menarik napas panjang. Ia meraih tangan putrinya, lalu menatap Karina dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, saya terima tawaran itu. Bukan untuk saya, tapi untuk masa depan anak saya. Saya ingin dia punya kehidupan yang lebih layak. Senyum Karina merekah. Terima kasih, Andi. Mulai hari ini, anggaplah dirimu bukan lagi orang asing. Kau akan bekerja denganku. Dan Nisa, dia juga akan mendapat tempat yang lebih baik. Nisa spontan memeluk ayahnya sambil berseru riang. Ayah, kita nggak tidur di jalan lagi. Andi mengangguk sambil mengusap kepala putrinya. Iya, Nak. Tuhan mendengar doa kita. Hari itu menjadi titik balik. Dari pria yang hidup di jalanan, Andi kini memulai babak baru bersama Karina, seorang CEO muda yang percaya padanya. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal jelas, pertemuan kedua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari pertama Andi bekerja untuk Karina terasa bagai mimpi. Pria yang beberapa hari lalu tidur beralaskan kardus kini mengenakan seragam sopir rapi berwarna hitam dengan sepatu mengkilap. Wajahnya masih tampak kikuk ketika melihat bayangannya di kaca besar rumah Karina yang megah. Ia menghela napas panjang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini nyata, bukan sekadar lamunan. Rumah Karina luas dan elegan, berdiri megah di kawasan elit kota. Nisa yang baru pertama kali menginjakan kaki di rumah sebesar itu tampak begitu terpesona. Ayah,
Rumahnya kayak istana. Serunya polos sambil berlari kecil menyusuri ruang tamu yang dipenuhi sofa empuk, lampu kristal, dan lukisan mahal. Karina tersenyum melihat keceriaan anak kecil itu. Mulai sekarang, anggap rumah ini juga rumahmu, Nisa. Kau boleh bermain sepuasnya. Dan jangan sungkan kalau butuh sesuatu, katanya lembut sambil mengusap kepala Nisa. Andi berdiri terpaku, menahan haru. Tak pernah ia bayangkan ada hari di mana putrinya mendapat tempat tinggal layak. Bahkan diperlakukan begitu hangat oleh seorang wanita kaya raya. Dalam hatinya, ia berbisik penuh syukur, Tuhan, Engkau benar-benar membuka jalan untuk kami. Pekerjaan Andi sebagai sopir sekaligus asisten pribadi dimulai dengan sederhana. Ia mengantar Karina ke kantor, menemani rapat di luar kota, bahkan terkadang membawakan dokumen penting ke tangan investor. Karina cepat menyadari bahwa Andi bukan sekadar sopir biasa. Pria itu teliti, cerdas, dan memiliki kepekaan tinggi membaca situasi. Suatu siang, ketika Karina lupa membawa berkas rapat, Andi dengan sigap mengambil alih. Izinkan saya yang mengantar langsung ke ruang rapat, Bu, katanya sambil menunduk sopan. Karina mengangguk, dan berkat ketepatan Andi, rapat berjalan lancar. Sejak itu, Karina makin yakin bahwa keputusannya merekrut Andi bukan kesalahan. Sementara itu, Nisa mulai bersekolah di sekolah dasar swasta dekat rumah Karina. Ia mendapat seragam baru, buku-buku, dan tas sekolah berwarna pink yang selalu ia peluk dengan gembira. Ayah, aku punya teman baru. Mereka baik sekali. Ceritanya dengan mata berbinar ketika pulang. Andi hanya bisa menahan air mata bahagia, melihat putrinya perlahan mendapatkan kehidupan yang pantas. Malam-malam mereka kini berbeda. Tidak ada lagi tidur di emperan toko atau di bawah jembatan. Andi dan Nisa memiliki kamar masing-masing, kasur empuk, selimut hangat, dan makanan bergizi setiap hari. Nisa tumbuh sehat, semakin ceria, sementara Andi mulai memulihkan harga dirinya yang lama hancur. Namun perubahan itu bukan tanpa rasa canggung. Kadang, ketika duduk di ruang makan besar bersama Karina, Andi masih merasa dirinya bukan bagian dari dunia itu. Ia terbiasa hidup sederhana, terbiasa menahan lapar, terbiasa ditatap hina. Kini, ia justru duduk di meja marmer mahal dengan hidangan mewah. Rasanya bagai mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Karina menyadari kebingungan itu. Suatu malam, ia menatap Andi yang tampak gelisah di teras rumah. Andi, jangan merasa rendah diri. Bagiku, keberadaanmu berarti lebih dari sekadar pekerjaan. Kau sudah seperti keluarga. Andi menunduk. Matanya basah. Ia tidak berani menatap langsung, takut terlihat lemah. Namun dalam hatinya, ucapan Karina bagai obat penyembuh luka lama. Untuk pertama kalinya sejak diceraikan istrinya, ia merasa dihargai sebagai manusia. Hidup Andi dan Nisa perlahan berubah. Dari gelandangan yang terhina, kini mereka menjalani hari-hari dengan martabat yang kembali. Meski masih ada banyak tantangan di depan, Andi tahu satu hal. Pertemuannya dengan Karina adalah anugerah besar yang akan ia jaga seumur hidup. Hari-hari berlalu, rutinitas baru Andi terasa begitu berbeda dari hidupnya dulu. Setiap pagi ia sudah siap dengan seragam rapi, berdiri di samping mobil hitam yang mengilap, menunggu Karina keluar rumah dengan senyum hangat. Di perjalanan menuju kantor, suasana yang awalnya kaku perlahan berubah menjadi hangat. Mereka mulai terbiasa bercakap ringan, dari hal sepele hingga hal yang lebih dalam. Pak Andi, ujar Karina suatu pagi sambil menatap keluar jendela mobil. Aku selalu penasaran, bagaimana kau bisa tetap sabar meski hidupmu begitu berat? Banyak orang mungkin sudah menyerah. Andi terdiam sejenak sebelum menjawab. Kalau saya menyerah, Bu, siapa yang akan menjaga Nisa? Dia alasan saya masih kuat berdiri. Hidup saya mungkin jatuh, tapi selama dia tersenyum, saya punya alasan untuk terus berjuang. Karina menoleh. Matanya berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Baginya, keteguhan Andi lebih berharga daripada ribuan teori motivasi yang pernah ia dengar. Kau luar biasa, Andi. Kau membuatku sadar bahwa kerja keras bukan hanya soal angka di rekening, tapi juga soal hati yang tidak pernah menyerah.
Percakapan semacam itu menjadi semakin sering. Karina mulai terbuka, bercerita tentang tekanan menjadi CEO muda, tentang bagaimana ia sering dianggap tidak mampu hanya karena perempuan. Kadang, aku merasa semua orang menunggu aku jatuh, keluhnya suatu sore. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang boleh meremehkan, Bu, tapi hasil kerja ibu akan membungkam mereka. Saya percaya, orang yang tulus dan berjuang dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah kalah. Kata-kata sederhana itu membuat Karina merasa kuat kembali. Sementara itu, Nisa semakin akrab dengan Karina. Anak kecil itu sering menyusup ke ruang kerja Karina sambil membawa buku gambar. Bunda Karina, lihat, aku gambar kita bertiga, katanya riang suatu malam. Karina terkejut mendengar panggilan itu. Bunda, namun hatinya hangat. Ia melihat gambar sederhana. Ada sosok ayah, ada sosok anak kecil, dan ada dirinya berdiri di samping mereka dengan senyum lebar. Sejak itu, Karina tidak lagi merasa asing dengan kehadiran Nisa. Ia sering membacakan dongeng sebelum tidur, menyiapkan bekal sekolah, bahkan mendandani Nisa di pagi hari. Bagi Nisa, Karina benar-benar telah menjadi sosok ibu yang selama ini hilang. Kebersamaan itu perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam. Karina mulai melihat Andi bukan hanya sebagai sopir atau asisten, melainkan sebagai pria dengan ketulusan yang jarang ada. Senyum Andi yang sederhana, cara dia menjaga Nisa dengan penuh kasih, serta sikap rendah hatinya membuat Karina seringkali diam-diam terpesona. Andi pun merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat Karina tersenyum kepada Nisa, hatinya bergetar. Ia teringat masa lalu, betapa ia pernah dihina dan dicampakan. Lalu kini ada seorang wanita yang begitu mulia memperlakukan putrinya dengan kasih sayang tanpa pamrih. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah ini yang disebut takdir? Namun perasaan itu mereka simpan rapat-rapat. Keduanya tahu, hubungan di antara mereka pasti akan menimbulkan banyak omongan, terutama di lingkungan Karina yang penuh persaingan. Meski begitu, tak ada yang bisa mengingkari bahwa kedekatan itu nyata dan semakin kuat dari hari ke hari. Malam itu, di teras rumah, Andi duduk sambil memperhatikan Nisa yang tertidur di pangkuan Karina. Wanita itu mengusap rambut kecil Nisa dengan lembut. Dia manis sekali. Andi, aku merasa seperti benar-benar menjadi ibunya. Andi menatap Karina lama. Dadanya berdesir. Namun ia hanya tersenyum, menyembunyikan gejolak hatinya. Terima kasih, Bu, karena sudah menyayangi Nisa lebih dari yang bisa saya bayangkan. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Di balik keheningan itu, ada perasaan yang tumbuh, perlahan namun pasti, perasaan yang suatu saat akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Andi dan Karina semakin hangat. Keduanya terlihat begitu akrab, tidak hanya di rumah, tapi juga dalam keseharian kantor. Andi yang awalnya hanya sopir kini sering mendampingi Karina dalam rapat eksternal, mengurus dokumen penting, bahkan menjadi pendengar setia ketika Karina lelah setelah seharian bekerja. Namun, tidak semua orang bisa menerima kedekatan itu dengan lapang dada. Di dalam perusahaan, beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. Mereka melihat Andi dengan tatapan sinis, seolah pria sederhana itu telah melangkah terlalu jauh. Dia itu siapa sih? Baru jadi sopir sudah sok dekat dengan Bu Karina. Pasti ada maunya. Mana mungkin seorang CEO dekat dengan gelandangan kalau bukan karena sesuatu? Bisikan-bisikan itu terdengar hampir setiap hari, menyebar seperti racun di antara meja-meja kerja. Puncaknya, muncul sebuah fitnah. Ada email anonim yang dikirimkan ke beberapa manajer senior, menuduh Andi memanfaatkan kebaikan Karina demi mendapatkan fasilitas mewah. Hati-hati, jangan sampai perusahaan dipermainkan oleh orang miskin yang bermuka dua. Begitu bunyi salah satu kalimat yang menusuk. Kabar itu cepat sampai ke telinga Karina. Suatu pagi, ia mendengar dua staf HRD bergosip di pantry. Kata orang, Andi itu sebenarnya berniat jadi pengatur Bu Karina. Dia ingin masuk ke lingkaran bisnis, bukan sekadar sopir. Karina berdiri di pintu tanpa mereka sadari. Begitu suara-suara itu berhenti, ia masuk dengan wajah tegas.
Saya tidak suka mendengar fitnah di dalam perusahaan ini. Suaranya dingin, membuat kedua staf itu pucat pasi. Andi bukan hanya sopir. Dia pria yang menyelamatkan saya di saat genting, dan berkat dia, kerjasama besar dengan investor berjalan mulus. Kalau bukan karena Andi, mungkin kalian semua tidak akan mendapat bonus akhir tahun. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani menatap Karina. Semua sadar, bos mereka begitu tegas membela pria yang sering diremehkan itu. Sementara itu, Andi yang mendengar kabar tentang fitnah tersebut hanya tersenyum getir. Ia tidak marah, tidak pula membalas. Di rumah, saat Nisa bertanya kenapa ayahnya tampak murung, Andi hanya menjawab, "Kadang orang tidak suka melihat kita bahagia, Nak. Tapi selama kita jujur, kebenaran akan tetap terlihat." Namun Karina berbeda. Ia tidak bisa tinggal diam melihat Andi dijatuhkan dengan cara kotor. Pada rapat bulanan, di depan seluruh manajer, ia berdiri dan berkata lantang, "Saya ingin meluruskan satu hal. Kedekatan saya dengan Andi bukan karena kepentingan pribadi. Saya menghargainya karena ketulusannya, karena kerja kerasnya, dan karena ia sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya dan Nisa." Semua mata memandang, sebagian tercengang, sebagian lainnya terpaksa menunduk malu. Fitnah yang semula beredar liar kini seakan dipatahkan oleh kata-kata tegas Karina sendiri. Bagi Andi, sikap Karina itu lebih dari sekadar pembelaan. Itu adalah bukti bahwa ia tidak lagi dianggap remeh, bahwa ada seseorang yang benar-benar percaya padanya meski dunia merendahkan. Malam itu, saat ia duduk di teras rumah bersama Karina, ia berterima kasih dengan suara bergetar. "Terima kasih, Bu, karena selalu membela saya." Karina menoleh, tersenyum lembut. "Andi, kau bukan hanya karyawan. Kau adalah pria yang membuatku melihat dunia dengan cara berbeda. Dan itu tidak akan bisa digoyahkan oleh omongan siapapun." Di balik segala fitnah dan iri hati, ikatan antara Karina, Andi, dan Nisa justru semakin kuat. Mereka mulai menyadari, rintangan ini hanyalah ujian awal dari perjalanan besar yang menanti mereka. Malam itu, langit kota bertabur bintang meski gedung-gedung tinggi mencoba menutupinya dengan cahaya lampu. Di sebuah ballroom hotel mewah, acara perusahaan baru saja usai. Musik lembut yang tadi mengiringi pesta kini perlahan mereda, meninggalkan hanya beberapa tamu yang berpamitan. Karina, dengan gaun malam elegan berwarna biru tua, berjalan keluar ruangan ditemani Andi yang setia berada di sisinya. Andi, dalam setelan sederhana namun rapi, tampak canggung berada di lingkungan penuh orang kaya. Tadi sepanjang acara ia lebih banyak berdiri di pojok, menjaga jarak. Namun matanya tak pernah lepas dari Karina, memastikan wanita itu aman dan nyaman. Setelah semua tamu pergi, Karina meminta Andi menemaninya sebentar di balkon hotel yang menghadap kota. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga dari taman di bawah. Karina bersandar pada pagar balkon, menatap gemerlap lampu jalan yang berkelip seperti bintang di bumi. "Andi," suaranya pelan, hampir tenggelam dalam hembusan angin. Andi menoleh. "Ada apa, Bu?" Karina menunduk sejenak, lalu menatap matanya dengan serius. Ada kegugupan yang jarang terlihat dari seorang CEO yang biasanya penuh wibawa. "Aku sudah lama ingin mengatakannya. Kau bukan hanya sopir atau asisten bagiku. Kau lebih dari itu. Kau pria yang selalu ada di sisiku, yang selalu mendengarkan, yang selalu melindungi aku dan Nisa. Aku jatuh cinta padamu, Andi." Andi terpaku. Jantungnya berdetak keras, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seorang wanita sekelas Karina, cantik, kaya, terhormat, mengatakan cinta pada dirinya. Seorang pria miskin yang pernah tidur di jalanan. Matanya memanas. Air bening perlahan mengalir di pipinya. "Bu Karina." Suaranya bergetar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan emosinya. "Saya ini siapa?" Pria gagal yang dicampakkan istrinya, yang dulu mengais makanan dari sampah. "Bagaimana mungkin saya pantas untuk Anda?" Karina melangkah mendekat, lalu menggenggam tangan Andi erat. "Justru karena kau pernah jatuh,
Aku tahu kau akan lebih menghargai arti kebahagiaan. Andi, aku tidak butuh pria dengan harta atau jabatan tinggi. Aku butuh pria yang tulus, yang mencintai tanpa pamrih. Dan itu ada padamu. Andi menatap Karina. Kali ini tidak lagi menunduk. Matanya bertemu dengan mata wanita itu. Mata yang penuh keteguhan, penuh cinta. Perlahan, sebuah senyum muncul di wajahnya. Kalau begitu, izinkan saya mencintai Anda dengan cara yang sederhana. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya hati yang akan setia selamanya. Karina tersenyum, lalu mengangguk. Itu lebih dari cukup, Andi. Di sudut balkon, Nisa yang ikut bersama pengasuhnya tanpa sengaja melihat ayahnya dan Karina berdiri berdekatan. Anak itu tersenyum lebar, seakan mengerti bahwa malam ini ayahnya menemukan sesuatu yang baru, cinta yang tulus. Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk tidak lagi menahan perasaan. Andi dan Karina sepakat menjalin hubungan serius, meski mereka sadar akan banyak rintangan. Bagi mereka, cinta bukan soal status, tapi soal hati yang saling memilih. Dan di bawah langit kota yang penuh cahaya, Andi berjanji dalam hatinya. Kali ini, ia tidak akan lagi kehilangan orang yang ia cintai. Ia akan menjaga Karina, sama seperti ia menjaga Nisa, dengan segenap jiwa dan raga. Beberapa bulan setelah pengakuan cinta itu, kabar besar mengguncang kalangan bisnis sekaligus masyarakat luas. Karina, CEO muda yang dikenal tegas dan tak tersentuh gosip, akan menikah dengan Andi, pria sederhana yang sebelumnya hanyalah seorang sopir pribadi. Hari pernikahan mereka berlangsung di sebuah gedung elegan, dihiasi bunga putih dan lampu kristal yang berkilauan. Meski sederhana dibanding pesta para konglomerat lain, suasananya hangat dan penuh cinta. Para tamu undangan hadir bukan sekadar untuk menyaksikan, tapi juga untuk merasakan kisah luar biasa yang dibicarakan banyak orang, kisah seorang pria miskin yang menemukan cinta sejatinya, bukan karena harta, melainkan karena ketulusan. Andi berdiri di pelaminan dengan setelan jas hitam sederhana namun gagah. Wajahnya yang dulu sering murung kini bersinar penuh kebahagiaan. Di sampingnya, Karina tampil anggun dengan gaun putih yang menjuntai indah. Senyumnya tulus. Matanya berbinar saat menatap pria yang kini resmi menjadi suaminya. Di barisan depan, Nisa duduk manis dengan gaun kecil berwarna putih. Wajahnya berseri-seri. Matanya berbinar setiap kali melihat ayahnya menggenggam tangan Karina. Sesekali, ia melambaikan tangan kecilnya ke arah kedua orang tuanya, seolah ingin berkata, akhirnya, kita punya keluarga utuh. Namun tidak semua wajah yang hadir tampak bahagia. Di sudut ruangan, seorang wanita berdiri terpaku dengan ekspresi sulit digambarkan. Dialah Rani, mantan istri Andi. Wajahnya pucat. Matanya bergetar menahan rasa kaget sekaligus penyesalan. Ia tak menyangka pria yang dulu ia hina, ia usir, dan ia anggap tak berguna kini berdiri tegak di pelaminan, menikahi seorang CEO cantik dan terpandang. Air matanya menetes tanpa sadar. Kata-kata kasar yang dulu pernah ia lontarkan terngiang kembali di kepalanya. Kau tak berguna lagi. Kau hanya membuatku menderita. Kini, semua itu kembali padanya sebagai tamparan keras. Ia ingin mendekat, ingin bicara, tapi kakinya lemas, lidahnya keluh.